Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap kuat ya. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teks novel. Pembahasan kali ini terdapat pada KD 3.9, yaitu menganalisis isi dan kaidah kebahasaan dalam novel. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian semua dapat memahami bagaimana cara menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsiknya, dan kalian semua dapat memahami kaidah kebahasaan dalam teks novel. Berikut pemaparannya. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian novel terlebih dahulu. Novel adalah cerita fiksi bersifat imajinatif yang memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik yang menceritakan kejadian kehidupan manusia atau kejadian dari seorang tokoh. Selanjutnya, unsur intrinsik merupakan sebuah bahan atau rangkaian yang tersusun dengan tujuan untuk membangun karya sastra itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik dalam novel adalah sebuah unsur yang berada di luar karya sastra yang dibuat namun mempengaruhi struktur dan isi dari sistem karya sastra novel. Dalam video kali ini, kita akan fokus pada pembahasan tentang menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsiknya. Komponen unsur intrinsik dalam novel itu meliputi tema, plot atau alur, penokohan, latar, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Dari beberapa komponen unsur intrinsik dalam novel yang sudah disebutkan tadi, video ini akan menjelaskan lebih detail tentang gaya bahasa. Tetapi, sebelumnya saya akan jelaskan juga tentang komponen unsur intrinsik lainnya terlebih dahulu. Unsur intrinsik dalam novel yang pertama yaitu tema. Tema merupakan dasar cerita atau gagasan umum dari sebuah novel. Tema dapat juga disebut ide utama atau tujuan utama. Berdasarkan dasar cerita atau ide utama, pengarang akan mengembangkan sebuah cerita. Oleh karena itu, dalam suatu novel akan terdapat satu tema pokok dan sub-tema. Pembaca harus mampu menentukan tema pokok dari suatu novel. Tema pokok adalah tema yang dapat memenuhi atau mencangkup isi dari keseluruhan cerita. Yang kedua, alur atau plot. Alur atau plot ini merupakan serangkaian peristiwa-peristiwa yang membentuk sebuah jalannya cerita pada novel. Secara umum, alur pada novel ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju merupakan kejadian dalam cerita yang bergerak secara urut dari awal hingga akhir dan memiliki jalan cerita yang rapi. Biasanya, alur maju ini digunakan dalam novel autobiografi dan biografi. Sedangkan, alur mundur merupakan kejadian dalam cerita yang bergerak secara terbalik atau dari yang sudah berlalu. Pada alur ini, cerita tidak diawali dengan pengantar. Selanjutnya, alur campuran adalah perpaduan antara alur maju dengan alur mundur. Namun, kadang jalannya alur secara acak dan tidak rapi. Alur ini biasanya digunakan untuk novel misteri atau novel fantasi. Yang ketiga, tokoh dan penokohan.
tokoh merupakan pemeran atau seseorang yang menjadi pelaku dalam cerita novel. Sedangkan penokohan atau karakterisasi merupakan watak atau sifat dari tokoh yang ada dalam cerita novel tersebut. Berdasarkan watak atau karakternya, tokoh dibagi menjadi 3, antara lain yaitu tokoh protagonis. Tokoh protagonis merupakan tokoh utama yang menjadi pusat perhatian dalam cerita. Tokoh utama ini digambarkan sebagai seseorang yang baik yang selalu mendapatkan masalah. Selanjutnya ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang menjadi musuh dari tokoh utama atau tokoh protagonis dalam cerita. Tokoh antagonis digambarkan dengan seseorang yang memiliki sifat yang buruk, tidak bersahabat, dan selalu menimbulkan konflik. Yang terakhir, tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis ini merupakan tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan juga tokoh antagonis. Tokoh tritagonis ini digambarkan dengan seseorang yang memiliki sifat dan sikap netral. Kadang bisa berpihak pada tokoh protagonis dan kadang berpihak pada tokoh antagonis. Akan tetapi, di saat keduanya terlibat konflik, maka tokoh tritagonis ini bertindak sebagai pelerai dari keduanya. Yang keempat, latar. Latar atau setting yaitu tempat dan waktu yang melatar belakangi terjadinya kejadian dan peristiwa dalam cerita. Latar atau setting ini merupakan salah satu unsur pembangun novel yang penting untuk menciptakan suasana dalam cerita. Latar atau setting terdiri dari beberapa macam, di antaranya 1. Waktu. Waktu yaitu masa di mana jalannya cerita sedang berlangsung. Latar atau setting waktu ini bisa digambarkan secara garis besar ataupun secara terperinci. Secara garis besar misalnya saja pada musim kemarau, musim hujan, siang hari, malam hari, hari Minggu, dan lain sebagainya. Yang kedua, tempat. Tempat yaitu lokasi di mana jalannya cerita tersebut berlangsung. Latar atau setting tempat ini digambarkan secara umum dan khusus. Misalnya saja secara umum seperti di Terminal Harjamukti Cirebon, di stadion, dan lain sebagainya. Sedangkan secara khusus seperti di ujung Jalan Mawar, di rumah Anton, dan lain sebagainya. Yang ketiga, suasana. Suasana yaitu kondisi latar secara menyeluruh dan emosi yang kuat. Yang keempat, sosial budaya. Sosial budaya yaitu pergaulan yang secara status sosial. Ini berhubungan dengan latar tempat, sebab status sosial sangat erat hubungannya dengan tempat bergaul. Yang kelima, keadaan lingkungan. Keadaan lingkungan dari tokoh-tokoh dalam cerita akan memunculkan konflik batin dalam jalannya cerita. Kelima, amanat. Amanat merupakan pesan dari pengarang kepada pembacanya yang terkandung di dalam cerita novel. Keenam, sudut pandang. Unsur intrinsik karya fiksi berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penyajian cerita, peristiwa-peristiwa, dan tindakan-tindakan pada karya fiksi berdasarkan posisi pengarang di dalam cerita. Sudut pandang disebut juga sebagai posisi pengarang dalam cerita fiksi. Sudut pandang dibedakan menjadi dua, yaitu sudut pandang orang ketiga sebagai dia dan sudut pandang orang pertama sebagai aku. Ketujuh, gaya bahasa.
Gaya bahasa dalam novel adalah ciri khas pemilihan kata dan bahasa yang digunakan oleh penulis. Artinya, tiap penulis novel tentu memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda. Gaya itu mencakupi pilihan kata, struktur kalimat, penggunaan majas, tipografi karya, dan ilustrasi yang digunakan oleh pengarang. Dalam video kali ini, akan menjelaskan tentang gaya bahasa dengan kategori penggunaan majas. Majas dibagi menjadi 4, yaitu 1. Majas perbandingan, 2. Majas pertentangan, 3. Majas pertautan, dan 4. Majas perulangan. Dari penjelasan tersebut, penjelasan kali ini hanya mengambil salah satunya, yaitu majas perulangan atau majas repetisi. Majas repetisi adalah majas yang mengandung perulangan bunyi, suku kata, kata atau frase, ataupun bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Terdapat 12 jenis majas repetisi, yaitu 1. Aliterasi, 2. Asonansi, 3. Antanaklasis, 4. Kiasmus, 5. Epizekis, 6. Tautotes, 7. Anafora, 8. Epistrofa, 9. Simplok, 10. Mesodiplosis, 11. Epanalepsis, dan 12. Anadiplosis. Berikut merupakan contoh jenis majas repetisi yang ditemukan dalam novel Kita Pergi Hari Ini karya Zizia Jovina Zabriskie. Sekian penjelasan dalam video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.